Hal yang bisa dilakukan oleh pelamar CPNS dan tidak bisa dilakukan. Yang pertama, untuk yang P3K tahun yang telah lulus, itu pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan atau telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau ya Bapak Ibu peserta yang lulus seleksi administrasi dan sebelumnya telah melakukan seleksi kompetensi dasar pada seleksi CPNS 2023 dengan jenjang pendidikan yang sama dapat memilih mengikuti seleksi kompetensi dasar 2024 atau menggunakan nilai hasil seleksi kompetensi dasar 2024. Nah, ini diberikan solusi untuk teman-teman yang sudah mengikuti CPNS 2023 bisa mengikuti ujian lagi di 2024. Ikut ujian atau memang langsung memberikan sertifikat kompetensi SKD-nya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Oke, yang pertama yang diposting oleh BKN adalah siapa yang bisa melamar CPNS 2024. Berarti ini adalah syarat umum ya. Syarat umumnya yang pertama adalah warga NKRI dan juga minimal 18 tahun dan juga maksimal 35 tahun. Kecuali jabatan tertentu, contohnya dokter spesialis. Itu boleh misalnya maksimalnya 40 tahun karena dokter spesialis. Lalu tidak pernah dipidana penjara dan tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Untuk tindakan pelanggaran seleksi contohnya adalah didapati memakai joki saat seleksi CPNS seperti itu. Tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS dan atau prajurit TNI atau Polri. Nah, ini jelas juga tidak pernah diberhentikan sebagai PNS dan juga P3K. Lanjut, tidak menjadi anggota pengurus partai politik dan atau tidak terlibat politik praktis. Nah, ini juga jelas ya Bapak Ibu. Dan juga memenuhi kualifikasi kesehatan, pendidikan, dan kompetensi sesuai syarat jabatan yang dilamar. Oke, ini juga jelas penjelasannya. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah. Dan bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu, jikalau memang ingin melamar CPNS, berarti bersiap untuk ditempatkan di mana saja, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, seperti itu ya. Lanjut, hal yang bisa dilakukan oleh pelamar CPNS dan tidak bisa dilakukan. Yang pertama, untuk yang P3K tahun yang telah lulus, itu pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan atau telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB instansi. Untuk teman-teman yang P3K di 2022 sudah bisa mendaftar untuk CPNS tahun ini, namun harus mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB seperti itu. Lanjut, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Nah, untuk CPNS atau P3K yang sudah lulus di 2023 dan masih menunggu pengusulan NIP-nya tidak boleh lagi mendaftar. Lanjut, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yakni PNS dan atau P3K pada periode tahun anggaran yang sama. Nah, ini yang di poin ketiga, Bapak Ibu harus memilih antara PNS ataupun P3K nih. Tidak boleh dua ya dalam 1 tahun anggaran yang sama. Lanjut, yang terakhir, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode seleksi. Nah, ini juga sudah diwakilkan di poin yang ketiga. Nah, bagaimana jika pelamar CPNS ternyata melamar lebih dari satu instansi, satu jenis pengadaan, ataupun satu jenis jabatan? Dan ternyata menggunakan 2 nomor identitas ataupun NIK dan juga terlibat melakukan tindakan pelanggaran seleksi, maka dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh BKN bahwa untuk pelamar CPNS tidak bisa tidak bisa melamar lagi P3K atau menggunakan 2 NIK. Untuk melamar P3K menggunakan 2 NIK, untuk melamar P3K atau PNS. Tidak boleh ya Bapak Ibu, itu adalah pelanggaran. Oke, kita lanjut di alur pendaftaran CPNS 2024 oleh yang dipaparkan oleh BKN di situs resminya di https://daftar.bkn.go.id. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah 5 step yang dilakukan
untuk pendaftaran CPNS 2024 ini. Yang pertama adalah daftar akun di https://daftar.sscisn.bkn.go.id. Untuk link yang ini sudah bisa dibuka, namun untuk daftar akunnya silahkan didaftar besok ya Bapak Ibu. Dan juga untuk daftar akunnya di sini, Bapak Ibu harus mengisi nik, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan juga kabupaten kota, dan serta email nih. Untuk emailnya ini yang bisa diakses ya Bapak Ibu, usahakan email yang ada di HP-nya Bapak Ibu itu yang digunakan. Lanjut, password akun SSCISN dan pertanyaan pengaman. Untuk pertanyaan pengaman ini silahkan ditulis, dikarenakan kalau misalnya password yang telah Bapak Ibu buat itu dilupa, berarti harus menggunakan pertanyaan pengaman ini untuk membuat password baru yang untuk masuk di SSCISN. Lanjut, upload foto KTP maksimal 200 KB. Lanjut, melakukan swafoto. Swafoto ini adalah selfie ya. Dan yang di tahap yang kedua adalah daftar formasi, mengisi biodata, memilih jenis seleksi, memilih formasi, dan juga mengupload dokumen. Untuk upload dokumen ini diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, jangan sampai buram, jangan sampai salah, nanti akan ada menu-menu untuk lihat dokumen yang sudah terupload, seperti itu. Lanjut di resume, lalu yang terakhir adalah mencetak kartu pendaftaran. Di tahap yang ketiga adalah seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, dan juga pelamar dapat melakukan sanggah. Untuk di poin 3, pada seleksi administrasi ini tidak boleh kalau sanggahnya itu merupakan kesalahan dari pelamar. Jadi yang salah itu, yang bisa disanggah adalah kesalahan dari panitianya. Panitia misalnya Bapak Ibu itu salah, sanggahan itu adalah yang panitia seleksinya salah memeriksa data-data Bapak Ibu. Misalnya, oh ijazahnya ini ijazahnya buram. Nah, di situ kan biasanya kalau tidak lulus ada alasannya ijazah buram. Namun saat Bapak cek kembali ataupun dilihat lagi untuk dokumen yang sudah terunggah itu tidak buram. Bapak bisa sanggah, Bapak Ibu bisa sanggah dan nanti akan disetujui seperti itu. Lanjut, panitia mengumumkan hasil sanggah dan juga pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Tahap yang keempat adalah seleksi kompetensi. Peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT-BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCISN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Nah, untuk seleksi kompetensi afirmasi yang diberlakukan nanti kita akan bahas. Namun yang perlu digarisbawahi adalah catatan yang ini ya Bapak Ibu. Peserta yang lulus seleksi administrasi dan sebelumnya telah melakukan seleksi kompetensi dasar pada seleksi CPNS 2023 dengan jenjang pendidikan yang sama dapat memilih mengikuti seleksi kompetensi dasar 2024 atau menggunakan nilai hasil seleksi kompetensi dasar 2024. Nah, ini diberikan solusi untuk teman-teman yang sudah mengikuti CPNS 2023 bisa mengikuti ujian lagi di 2024, ikut ujian atau memang langsung memberikan sertifikat kompetensi SKD-nya. Sertifikat ya, sertifikat SKD-nya yang 2023 diunggah kembali karena di situ ada tanggal 18 Agustus akan melakukan konfirmasi sertifikat. Nantinya akan ada tanggal tersendiri untuk Bapak Ibu konfirmasi apakah ingin mengikuti ujian ataupun mengupload seleksi kompetensi dasarnya yang ada di 2023 kemarin, seperti itu. Lanjut di tahap kelima, pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar dapat melakukan sanggah, panitia mengumumkan hasil sanggah, dan juga pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Oke, mungkin yang di poin 5 ini jelas semuanya. Jadi itulah alur pendaftaran SSCISN 2024 ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.